sepulang dari dalam Gus Ropik malam itu saya mimpi dituntun orang berjubah bersorban warna abu-abu. Nah setelah saya perhatikan wajahnya itu wajah Gus Ropik. Nah saya dituntun 5 langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Kang Toko TV dimanapun berada, yang selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di kesempatan malam kali ini kita bisa berkumpul bersama yang nantinya akan melakukan sebuah laku ritual kerohanian bersama Gus Ropik. Ini baru persiapan seperti itu. Dan tidak lupa salam dan salawat kita tentunya selalu kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Ini sebelum kita berangkat ritual di malam hari ini, saya ingin bincang-bincang sama kawan-kawan. Ini kan dari jauh-jauh, ada yang dari Pati, ada yang dari Solo Tigo, ada yang dari Ngawi, Jawa Timur, ada yang dari Semarang, dan banyak lagi. Nah, ini saya mau bertanya sama Kang Tanto nih, ini jauh dari Pati. Ya, itu awal-awal perjalanan mengenal Padepokan Sufi Gus Ropik itu dari mana, Kang Tanto? Ya, terus terang saja saya mengenal tentang Satariyah ini dulu berawal dari medsos, dari grup Facebook Padepokan Gus Ropik Satariyah Yogyakarta. Itu kemudian di dalamnya itu ada semacam postingan-postingan dari Gus Ropik, yang di dalam postingan tersebut ketika saya mencermati itu banyak hal-hal yang saya temukan yang menjadi pertanyaan saya selama ini. Jauh sebelumnya saya sudah dapat pertanyaan, dan di dalam batin saya ada sebuah pertanyaan, dan ternyata beliau yang bisa menjawab secara tidak langsung dalam pertanyaan yang ada pada di benak hati saya. Kemudian orang-orang inilah yang sekiranya saya anggap pantas untuk dijadikan guru pembimbing spiritual saya dalam hubungan saya menuju kepada Tuhan, agar diberi keselamatan di dalam lindungan Allah. Kemudian saya telusuri di dalam grup tersebut, dan ternyata itu adminnya adalah Kang Togok. Dan karena itu saya berusaha untuk bisa connect, kemudian bisa krompin sama Kang Togok. Alhamdulillah ternyata Allah Subhanahu Wa Taala ngerindai Kang Tanto, hingga sampai pada akhirnya saya bertemu kali panjenengan dan juga Kang Moyo juga, sehingga sampai mengarahkan saya bisa ketemu Gus Ropik juga, hingga akhirnya saya dibaiat jadi muridnya atau jadi saliknya. Dan itu sudah merupakan kepuasan tersendiri bagi saya, karena pertanyaan yang selama ini bertahun-tahun itu saya simpan, itu sudah ada belasan tahun mungkin pertanyaan saya simpan, dan saya sudah menemukan guru. Itu sesuatu anugerah yang cukup besar bagi saya, karena dari rumah itu pokoknya orang ini yang saya tuju, saya diterima jadi muridnya. Ya alhamdulillah, beliau tetap tak ada guru. Walaupun tidak diterima pun saya tetap menganggap bahwa beliau itu adalah guru bagi saya, karena ada semacam yang nyambung di hati saya dengan Satariyah ini. Ya, dari sekian banyak pertanyaan yang disimpan, tentunya bisa dicontohkan satu hal saja yang mungkin bisa terjawab oleh beliau Gus Ropik. Apa itu yang menjadi pertanyaan selama ini, Kang Tanto? Pada waktu itu dulu sekali pernah saya itu
istilahnya di dalam mimpi didatangi seseorang berjubah hitam ketika itu, kemudian kasih wejangan sama saya. Kebetulan wejangannya tersebut itu di dalam masjid, hanya dua kata ketika itu wejangannya. Ini boleh tidak apa-apa dipaparkan, ini kan nggak apa-apa, karena itu ini pengalaman itu kan untuk saya, tapi kan ini aslinya untuk rahasia umum ini. Karena ini adalah mengandung pemahaman spiritual. Ketika itu saya dikasih wejangan 2 kalimat ya begini, delengo sing cedak ojo ndeleng kang adoh, nah delengo mengisor ojo ndeleng mendur. Cuma 2 kata itu. Setiap saya orang yang saya anggap pantas tak mintai istilahnya takwil atau tamsilnya, selalu nggak ada yang nyocokin kayak itu. Dan itu sudah besar bertahun-tahun. Terusan saya siapa saja orang yang bisa udar gitu ya, merdarke atau membuka tamsilnya di dalam mimpi saya tersebut akan saya gurui sebagai guru spiritual saya. Nah, secara nggak langsung saya menemukan itu ketika Gus Rafiq medarke tentang martabat 7. Jadi saya itu tentang martabat 7, ilmu martabat 7 yang mengupas tentang bagian-bagian daripada anasir diri kita, meliputi apa saja, dari diri dohir maupun diri batin, tubuh kasar maupun tubuh halus itu ada di sana semua. Jadi untuk mengetahui jati diri saya terhadap diri saya yang dohir, diri saya yang batin, itu semua sudah terkupas di dalam channelnya Gus Rafiq yang ketika itu membahas tentang martabat 7, sehingga dengan pemahaman itu, berawal dari pemahaman itu, kemudian saya misalnya merunut channel tersebut sehingga berjumpa dengan panjenengan, sehingga bisa berjumpa dengan Gus Rafiq juga, kemudian sampai diangkat jadi siswanya. Nah, alhamdulillah. Itu pengalaman yang sangat menarik ya dari Kang Tamto. Jadi segala sesuatu itu tidak secara kebetulan, memang sudah diatur seperti itu ya. Karena di dalam dunia tasawuf itu orang yang berjiwa rohani maka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang punya jiwa rohani juga kan gitu. Nah, saya berpindah nih kepada Kang Kiai Multajam ya. Ini awal jumpa itu kalau kemarin-kemarin saya dengar tanpa melalui media YouTube, nggak nonton YouTube, nggak punya nomor HP kami, kok bisa nyampe ke sini, bisa diceritakan Kang Multajam? Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada diri saya. Pertama kali saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan pada guru-guru kita yang agung, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang kita muliakan bersama. Dan saya pribadi ikut memuliakan pada beliau-beliau para guru-guru agung kita. Amin. Pengalaman saya sebelum ketemu mursyid itu saya mencari selama 14 bulan. Dan saya menerima kalimat Satariyah itu tidak di Pulau Jawa, tapi di Pekanbaru. Waktu itu pas saya berkunjung ke tempat kakak saya di Pekanbaru, dan waktu itu saya ya bisa dikatakan munajat di depan rumah, karena waktu itu kondisi kakak saya sakit, yaitu tumor otak, sampai menjalani operasi 2 kali. Bahkan alhamdulillah sampai saat ini 3 orang yang divonis kanker otak, alhamdulillah yang bisa sembuh sampai saat ini cuma kakak saya. Itu alhamdulillah. Nah, setelah itu saya 14 bulan itu mencari guru mursyid Satariyah, termasuk itu si Mujib itu saksinya. Saya suruh mencari ke sana kemari. Nah, waktu itu belum tahu kalau ada di YouTube ya. Habis waktu zuhur saya menemukan di YouTube. Saat itu juga saya berangkat ke kediaman Gus Rafiq, karena belum tahu juga bertanya
mencari sampai ketemu. Alhamdulillah sampai di sana pas waktu maghrib. Maghrib. Nah setelah itu saya sudah mengutarakan apa maksud sowan saya ke Gus Robek. Saya belum baiat. Sepulang dari dalam Gus Robek malam itu saya mimpi dituntun orang berjubah bersorban warna abu-abu. Nah setelah saya perhatikan wajahnya itu wajah Gus Robek. Nah saya dituntun 5 langkah. Setelah 5 langkah tuntunan pegangan tangan Gus Robek itu saya dilepas. 5 langkah itu. Nah setelah itu saya bangun dari tidur saya, terus saya ngangen-angen. Seminggu kemudian itu saya baru baiat. Namun ada cerita yang nyata. Sebelum saya baiat, nun sewu, saya sowan Kang Sukino pun belum dimintai nomor HP. Ya betul. Terus sama Gus Robek juga belum dimintai nomor HP. Tapi saya pribadi sudah di WA sama Kang Agus. Itu sampai 2 hari. Waktunya sama. Antara sekitaran jam 4 kurang 10 menit sore. Besoknya juga. Saya tanya, ini dari siapa? Ya, karena saya wong Jawa ya bahasa Jawa. Nyuwun pangapunten menika saking sinten. Tidak ada jawaban sama sekali. Setelah maghrib menyusul tuntunan-tuntunan dalam Satariyah. Nah setelah itu 14 hari dari saya baiat, kebetulan saya punya santri yang rumahnya di Kuningan, di Mulyo apa itu, saya lupa. Kuningan Jawa Barat. Kuningan. Terus malam itu juga saya WA Kang Agus, dibalas. Terus saya di Sherlock, terus saya sowan ke sana sekitaran jam 2 lebih. Baru sampai ke Karanganyar itu. Nah setelah itu selang kurang lebih 1/4 jam saya ditemui sampai pagi menjelang jam 4. Saya dibaiat lagi di sana. Ditanya waktu pengalaman dengan Gus Robek sudah di baiat. Terus di sana saya tanpa meminta, saya langsung dibaiat lagi di tempat Kang Agus itu. Nah setelah itu saya pagi pulang. Nah selama itu saya ketemu lagi sama Kang Agus. Ya kemarin tuh waktu di tempatnya Kang siapa itu? Antario. Nah, yang di Banten. bukan. Kang Jumari. Oh yang di Kang Jumari. Nah, berarti selama ini saya ketemu baru 2 kali yang secara langsung. Waktu di Bantul. Iya waktu Ya di Banten. itu baru itu. Nah selama ini saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa kalimat yang saya terima waktu saya di Pekanbaru. Inilah Satariyah yang kita bernaung bersama. Dan menurut pribadi saya sesuaikan dengan hati nurani, karakter sangat-sangat cocok untuk menuntun kita menuju ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dengan guru-guru kita selalu dituntun, dibimbing dalam jalan kerohanian, dalam ilmu yang hak, menuju ridho Allah, dunia dan akhirat, menyebabkan menjadi wasilah kita selamat dunia akhirat. Bertemu di dunia, semoga kita bisa juga dikumpulkan besok di akhirat beserta barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di belakang barisan para mursyid-mursyid kita dalam menuju ridho Allah dan menuju dalam Jannatullah. Amin Allahumma amin. Daripada pribadi kita pribadi di dalam Satariyah tidak mengharap sesuatu kecuali ikut apa yang diajarkan guru. Mudah-mudahan bisa mengikuti karena kita sudah niat sebagai makmum, pastinya mengikuti apa yang digerakkan lahir maupun batin pada mursyid-mursyid kita yang kita yakini lahir dan batinnya yakin sekali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau-beliau anugerah untuk kita salik semuanya yang dimanapun pada naungan Satariyah. Ya alhamdulillah
untuk mengikuti perkembangan Satariyah ini insya Allah tidak cuma nasional tapi sampai tingkatan internasional. Itu dalam naungan kita bersama. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, kapanpun kita waktu dan saatnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang pasti tidak lepas dari pantauan guru-guru mursyid kita lahir maupun batin. Satu langkah, satu gerakan, satu ucapan pasti kita dalam pantauan untuk diarahkan dalam jalan kebenaran. Untuk itu waktu yang diberikan pada kami sangat terima kasih. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan di sini kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini memang ini sengaja saya mengangkat cerita-cerita dari kawan-kawan karena hakikatnya ini untuk sebuah pengalaman. Barangkali yang menyimak pun nanti akan bisa untuk menjadikan sebagai referensi pembelajaran khususnya di bidang rohani. Dan ini kalau saya wawancarai satu persatu ini sangat banyak sekali kan gitu ya. Tentunya punya cerita Masing-masing ya. Sementara kan itu dulu ya, karena kita mau ada riyadhah. Besok kita sambung lagi dengan narasumber berikutnya. Sekian dulu. Terima kasih. Kalau ada kekurangan dari kami semua mohon maaf. Saya Agung Hidmati, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampi, kula tampi Pak De. Awake dhewe isih dipikir para leluhur, sing penting kuwi padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zamane jaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lodang lantung. Iki lagu kepemiling lur.